Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, sebentar lagi ya, sesi satu break untuk hari ini, tanggal 6 Oktober 2025 ya. Jadi sampai dengan 1 sampai 3 hari ke depan, biasanya sih saham-saham yang saya bahas masih valid ya, seperti itu ya. Jadi untuk minggu ini, kadang bisa sampai untuk minggu ini ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas berdasarkan opini pribadi ya. Jadi bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya, seperti itu ya. Jadi kan saya akan bahas total transaksinya 15 saham ini kurang lebih sekitar 7 triliunan ya, 6,5 sampai 7 triliun ya kurang lebih ya. Jadi lumayan ramai lah ya seperti itu. Jadi sama apa aja, apakah masih boleh buy kalau misalnya belum punya atau kalau sudah punya bisa average up atau hold atau tambah lagi atau gimana ya. Jadi saya akan bahas 14 sahamnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham, sebentar saya sharekan dulu untuk screen-nya ya. Jadi yang pertama saya bahas adalah untuk CDA. CDA ini transaksi value-nya pagi ini sampai sesi satu break lumayan besar ya, sampai 1,5 triliun lebih ya transaksi value-nya. Dan ini sahamnya dia belum lama IPO ya, jadi cukup menarik sih menurut saya ya. Tapi cuma kalau kita perhatikan sini kan dia sempat testing 1950 ya, kemudian dia pullback turun. Nah ini sebenarnya untuk trading di CDIA ini lumayan murah, tapi lumayan mudah ya maksud saya ya. Karena kalau kita perhatikan garis-garisnya sudah saya berikan. Nah ini saya tambahkan garis yang paling atas ya, all time high sebelumnya di 2100. Jadi sekarang saat ini posisinya dia berada di area trading range 1815 sampai 1950 ya, di tengah-tengahnya. Trading range berikutnya 1950 sampai 2100. Jadi yang belum punya untuk CDIA yang mau buy on weakness, Anda bisa gunakan garis-garis yang saya berikan di sini ya. Ada 1815, 1705 dan 1610. Paling bawah di 1610 aja. Jadi artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Yang mau buy on weakness ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau kita buy sekarang memang nanggung di tengah-tengahnya antara 1815 sampai 1950 ya lantai bangunannya. Jadi pilihannya Anda tunggu aja di 1815 atau nanti menjelang penutupan kalau dia berhasil naik di atasnya 1950 ya, Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya ke 2100 ya. Apakah nggak ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian? Ya, saya sih prinsipnya dari trennya ya. Saya ulang ya, jangan bosan-bosan ya. Karena ada yang baru juga yang barusan kenal channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan nonton lonceng notifikasinya ya. Supaya nggak ketinggalan. Kalau dirasa saya ngomongnya kecepatan, mungkin bisa diperlambat playback speednya ke 0,75 kali ya seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya Anda mau buy, karena posisinya nanggung lebih baik ikut lantai bangunan berikutnya kalau mau ya buy high sell higher, naik ke atas 1950 buy target price berikutnya 2100. Nah, kalau masalah ketinggalan atau takut ketinggian, ya prinsip saya kan uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti masih bagus ya. Tapi kalau tiba-tiba dibanting atau balik arah lagi ke bawah, ya memang salahnya Pak Sunar. Saya terus terang aja nggak ikutan trading di saham CDIA ini ya. Seperti itu ya. Karena saya dari dulu ya, 2013 sampai sekarang, saya lebih suka saham banking ya. Saham banking memang sekarang Big Banks itu lesu banget. Jadi saya lebih pilih wait and see aja. Memang yang saya bahas ini saham-saham yang sering saya bahas ya. Seperti yang Anda akan lihat nanti ya. Itu sudah sering saya bahas. Nah, kenapa saya nggak ikutan beli? Ya karena bukan favorite saya aja sih seperti itu ya. Nah, memang saya trend following, harusnya follow the trend. Kalau trennya bagus kan, kalau tradingnya nggak apa-apa, Pak Saudara. Tapi saya punya prinsip sendiri ya, saya lebih suka aja big banks ya, saham-saham perbankan ya. Kalau misalnya lesu ya, saya tunggu aja nanti. Kalau misalnya dia mulai aktif ya, saya mulai aktif lagi ya seperti itu. Jadi preferences masing-masing ya, preference masing-masing ya. Jadi eh, bukan karena sahamnya saya bahas ini nggak bagus, nggak, malah bagus ya seperti itu. Kalau mau trading atau eh, swing atau scalping ya seperti itu ya, atau position trading selama trennya masih bagus ya Anda boleh buy atau average up ya seperti itu ya. Jadi jangan ikutin saya. Ya kalau ngikutin saya nggak dapat apa-apa nih. Nah, saham banking masih lesu ya seperti itu ya, big banks ya. Seperti itu ya. Jadi di sini Anda bisa tunggu buy minus atau ikut lantai bangunan berikutnya ya seperti itu ya. Jadi konsepnya itu yang penting adalah kalau trading itu ikut trading range yang saya berikan itu gampang. Tinggal dicatat aja, siapkan buku catatan kecil ya. Jadi kalau dia naik, Anda bisa tambah lagi atau average up. Sampai dia turun, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Prinsipnya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Berikutnya Raja. Raja ini target price 4.500 sudah tercapai ya. Sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi jangan salah paham. Nanti bilangnya mau Pak Sunar sudah naik kok dibahas. Yang belum naik dong dibahas gitu ya. Saya sih bahasnya saham-saham yang uptrend ya. Karena
kenapa saya suka bahas saham-saham yang uptrend? Karena kalau sahamnya uptrend ya itu profitnya nggak lama, 1 2 hari 3 hari biasanya. Kalau uptrendnya super kuat ya kita sudah ada kesimpulannya kita profit atau enggaknya. Kalau misalnya gagal ya kita pasang trade stop atau stop lossnya. Nah setelah 4.500 itu di mana target pas berikutnya? Kita coba gambarkan Fibonacci extension ya kalau mau tahu ya. Jadi saya gambarkan dari bawah di sini April sampai di area konsolidasi terakhir swingnya di sini dan pullback ya. Ini sepertinya sudah saya gambarkan sebelumnya, tapi kena hapus ya. Ini terakhir 4.700 sudah tercapai ya. Fibonacci extension 127,2% ya. Seperti itu ya. Jadi kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, target price berikutnya setelah 127,2% adalah 161,8%. Itu berdasarkan Fibonacci extension. Jadi saya gambarkan di sini target price berikutnya untuk Raja adalah 5.300 ya seperti itu ya. Jadi eh, yang mau buy high sell higher kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil bertahan di atas 4.500, kalau Anda mau ikut lantai bangunan saat ini 4.500 sampai 5.300 ya ya Anda boleh buy ya. Tapi kalau Anda takut-takut wah Pak Sunar saya tunggu buy on weakness saja. eh, ini saya gambarkan area buy on weakness-nya ya sekitar 4.200, kemudian 3.800 dan paling bawah 3.400 ya. Jangan terlalu bawah lagi ya. Kalau terlalu bawah nanti takutnya uptrendnya sudah selesai, eh, balik arah downtrend dan Anda kebagian cuci piringnya ya seperti itu. Jadi beli saham itu nggak harus nawar di harga yang paling bawah nggak ya. Mahal dan murah kalau bicara mengenai teknikal ya itu relatif. Yang penting uptrendnya masih bagus ya. Kita boleh buy kalau mau trading ya jangka pendek atau menengah seperti itu. Jadi gampangannya bagaimana Pak Sunar lihat trennya? Saya selalu tekankan pakai MA20. MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 ya berarti dia masih bagus ya seperti itu. Jadi masih bisa buy lagi bisa. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar sudah 3 hari dia naik terus? Ya kalau takut ya Anda buy on weakness saja tunggu di area saya kotain ini ya seperti itu ya. Tapi kalau Anda scalping atau swing 1 3 hari ya selama dia uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Tapi kalau tiba-tiba balik arah, memang salahnya Pak Sunar. Ya, kalau saya tipe takut-takut, wah ini sudah naik tinggi. Wah kita tunggu di bawah aja, jangan buy high sell higher. Jangan kita tunggu di bawah. Ya Anda ketinggalan profit ya. Anda nggak bisa profit dari 4.200 kalau dia breakout ini ya sudah saya gambarkan sebelumnya coba hanya lihat kurang lebih sama yang 4.200 harusnya. Cuma garis-garisnya hilang tadi belum saya mungkin belum saya save sebelumnya. Ya, jadi kalau dia breakout ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi buy high sell higher. Jadi beli saham itu memang yang benar buy low sell high enak ya. Kita dapatnya murah, bisa cuan banyak. Tetapi kalau semua orang ngikutin buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher. Kenapa mereka buy high sell higher? Karena mereka percaya perusahaannya masih bagus misalnya ya, atau karena uptrendnya masih bagus masih bisa dinaik lagi, masih ada sentimennya masih kuat ya mereka masih beli ya. Kalau mereka percaya bandar masih akumulasi ya dalam tanda petik ya yang lihat bandar ya ya dia masih bisa naik lagi buy high sell higher ya average up ya seperti itu. Jadi tergantung tipe Anda. Kalau Anda nggak berani ya tunggu aja buy on weakness ya atau buy-nya bertahap ya ini saya sebutkan ya. Atau pilihan ketiga kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya karena nggak semua yang saya bahas ini di atas semua nggak. Ya, contohnya kalau Raja ini saya ingat saya bahasnya waktu masih akan breakout ya. Memang sebelumnya dia gagal, cuman saya bilang kadang-kadang kalau trading itu ya bisa setelah kita buy terus itu dia turun. Tapi yang penting lihat trennya, arah MA20-nya. MA20-nya kalau mengarah ke atas ya, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, umumnya trennya masih bagus. Ya kadang-kadang pullback koreksi wajar lah ya. Market seperti itu. Jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Tuh Raja. Berikutnya untuk WiFi, ini breakout ke atas 3.200. Target price di mana ini sudah pernah saya gambarkan Fibonacci extension berikutnya di sekitar 3.900 ya. Ya, memang tinggi banget ya kalau kita lihat dari Fibonacci extension. Tapi kalau mau digambarkan di tengah-tengahnya ini antara 3.000 kemudian 2.950 3.200 kemungkinan berikutnya sekitar 3.500 ya. Kemudian berikutnya lagi kalau mau digambarkan ya 3.900 ya trading range-nya. Berarti saat ini posisinya memang di tengah-tengahnya antara trading range 3.200 dan 3.500. Nah, solusinya bagaimana kalau di tengah-tengahnya? Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop atau stop loss. Kalau mau buy ya, Anda bisa tunggu buy on weakness sebelumnya di bawah ya. Tapi karena dia sudah naik, saya naikkan ya range-nya. Jadi Anda bisa buy on weakness di 3 area ini. Nah, 3.200, 2.950 dan 2.730 ya. Padahal WiFi ini atau WiFi ini sudah saya bahas waktu di bawah sini ya kalau nggak salah ya seingat saya. Nah, jadi
kemudian dia breakout ya. Memang sebelumnya saya sebutkan ya, dia sideways-nya lama kan, seperti itu ya. Jadi kadang harus sabar menunggu. Nah, ternyata dia breakout kan, bener kan? Jadi kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau di sini, oh dia gagal langsung narik turun terus sideways lama, ini gagal turun sideways lama, kemudian swing low-nya lower low. Ya, kali ini breakout belum tentu gagal ya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap berhasil ya. Ini karena masih belum close ya. Jadi kalau yang mau baik, ya kalau mau ikut lantai bangunan sekarang memang tanggung di tengah-tengahnya ya. Jadi terserah Anda. Kalau Anda mau ikutan sekalian lantai bangunan berikutnya berarti tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya hari ini 3460 atau 3500 garis yang sudah saya gambarkan. Target price berikutnya sekitar 3800 sampai 3900 ya. Jadi kemungkinan 3800 lah ya. Kalau 3900 mungkin agak tinggi sedikit ya. Itu bisa tercapai kalau trading range berikutnya ya. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Ya mungkin aja dia pullback koreksi seperti ini ya. Tapi terserah Anda ya. Jadi kalau Anda mau ikut lantai bangunan berikutnya ya sesuai dengan saya gambarkan atau buy on weakness di tiga kotak ini. Jadi kalau koreksi turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kalau habis seperti itu ya cukup. Berikutnya tuh BRPT ini masih menarik ya. Memang ini sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa saya bahas lagi? Karena masih bagus ya. Jadi di tengah-tengahnya antara 3.800 dan 4.200. Yang mau buy sebenarnya oke oke aja. Memang di tengah-tengahnya mendekati penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 3.800 untuk BRPT boleh buy. Target price berikutnya 4.200 dan 4.500. Yang tunggu koreksi atau pullback tunggu di 3.500, 3.150 atau 2.850. Yang paling bawah saya hapus saja ya. Ya, saya sukanya kalau saham-saham yang sudah uptrend kuat, kalau buy on weakness jangan terlalu bawah. Nanti uptrendnya selesai, ya. Jadi downtrend nanti ke bagian cuci piringnya tanda petik ya. Saya nggak mau seperti itu, ya. Jadi percuma kita dapat barang murah, percuma kita doakan supaya murah, supaya dapat barang murah, tetapi nanti nggak naik. Takutnya seperti itu. Jadi di saham itu doa yang baik. Pengalaman saya dari 2013 kalau kita doa yang baik pasti diberkati ya. Seperti itu ya. Nah, itu itu yang saya selalu sebutkan didoakan naik. Nah, karena market selalu kasih kesempatan. Misalnya ini ketinggalan EMA 20-nya. Suatu saat dikasih kesempatan loh ini sideways lama kan, dikasih kesempatan lama ini. Kemudian dia breakout, ya Anda sudah mulai buy. Harusnya kalau nonton video saya ini sudah ada pembahasannya ya. Apalagi kalau sudah breakout ini garis-garisnya sudah saya berikan, Fibonacci extension sudah saya gambarkan. Ya Anda tinggal catat aja. Makanya selalu siapkan buku catatannya. Seperti itu ya. Jadi saya itu maunya Anda sukses ya seperti itu ya. Ya. Jadi minggu lalu ada yang nyindir di kolom komentar sih. Pak Sunar bilang trend following sejak 2013, John berapa persen Pak di saham gitu. Ya, ya. Nyindir-nyindir seperti itu ya. Ya. Saya sih terus terang aja ya. Mungkin saya profitnya nggak sebanyak beberapa member yang share ke saya ya. Seperti itu ya. Karena memang saya favorite saya kan di awal saya sudah sebutkan saya sukanya Big Bang ya dari awal sampai sekarang 2013 memang saya sukanya Big Bang. Nah, Big Bang sekarang masih lesu ya. Berarti saya wait and see aja ya seperti itu. Nah, sementara saya taruh di aset lain misalnya gold ya atau silver ya di ETF-nya sih saya belinya ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya pilihannya masing-masing. Tapi kalau yang ngikutin saya bahas ya uptrendnya bagus ya masih bisa cuan kan ya seperti itu. Bahkan cuannya member yang ada yang sharing ke saya, dia cuan di BRMS lumayan banyak ya seperti itu. Bahkan dia ambilnya lebih banyak dari saya ya seperti itu. Secara nilainya ya portfolionya dia yang lebih banyak maksud saya bukan saya ikutan beli saham tersebut enggak ya seperti itu. Di BRMS dia cuannya banyak lumayan dia ambilnya ya seperti itu. Jadi saya senang kalau dia bisa sukses. Dia bilang nonton videonya Pak Sunar itu enak ya nggak pernah ditakut-takutin sesuai dengan faktanya. Misalnya kalau dia sharing aja ya dia ya cek ya gitu ya. Ya saya nggak menyombongkan di sendiri nggak ini berdasarkan apa yang dia share. Kalau uptrendnya masih bagus tuh bener yang dikatakan Pak Sungar ya dia masih bisa naik lagi. Nah nanti kalau tiba-tiba turun ya pokoknya kita pasang trailing stop atau stop loss pokoknya paham resikonya ya. Ya terserah kita mau ikut atau enggaknya. Tapi nggak pernah nakut-nakutin. Tapi yang lain-lainnya itu kayak awas hati-hati gitu nanti dibanting lu ya seperti itu ya dan lain-lain ya seperti itu. Kemudian dipilih saham-saham yang murah ya boleh aja sih kalau misalnya saham produk tersebut bagus. Tetapi saya prinsipnya adalah trend following. Kalau uptrendnya masih belum ada konfirmasi naik, ya atau akan naik, ya kita jangan buy dulu, tunggu aja. Ya kecuali kalau Anda sabar menunggu sideways seperti ini. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Suntar saya tunggu sideways di sini lama, ya kemudian naik ya seperti itu ya. Atau lagi turun-turun Anda buy, terus kemudian naik ya. Anda waktu turun Anda nggak berani share karena kalau ada share nanti Anda dikata-katain saham downtrend kok dibeli ya. Ya kalau sudah naik Anda baru berani share ya seperti itu. Umumnya kadang-kadang seperti itu. Tapi saya nggak menilai orang lain seperti itu enggak, enggak seperti itu ya. Jadi saya itu maunya Anda sukses.
Saya maunya jadi influencer yang mana member saya sukses karena berkat bantuan dari saya atau dari video saya seperti itu ya. Jadi saya maunya seperti itu ya. Bahkan saya maunya Anda kalau bisa lebih kaya raya dari saya ya seperti itu ya. Enak kan kalau punya teman yang baik yang kaya raya. Misalnya kalau saya kurang uang ya tinggal minta aja kan. Ya, ya seperti itu ya. Ya, ya enggak lah, saya enggak bukan tipe orang yang minta-minta ya, seperti itu. Karena saya maunya Anda lebih sukses ya seperti itu ya. Itu yang paling penting. Saya sering tekankan. Karena banyak juga influencer kan yang terkenal kan. Dia followernya banyak, subscribernya banyak, yang nonton lebih banyak. Ya mungkin dia topiknya lebih menarik dari yang saya bahas ya. Karena yang saya bahas kan monoton ya seperti itu aja gitu Kak bosen. Apalagi yang minggu lalu komentarnya nyindir bilang, wah cuannya sedikit cuma beli bakso. Ngapain lihat cat yang jelimet-jelimet katanya gitu. Matanya sakit ya. Kayak gitu. Ya mungkin Anda nggak tertarik ya nonton video saya ya nggak apa-apa sih. Ya, ya. Tapi kan influencer yang terkenal tersebut, apakah Anda dengan nonton videonya Anda bisa lebih sukses? Ya, apakah Anda bisa untung? Cuan, cuan dari mana? Ya, yang untuk hiburan sih mungkin aja ya seperti itu ya. Jadi saya sih nggak membandingkan dengan yang influencer yang sukses nggak. Saya nggak mau membandingkan diri saya dengan orang lain. Cuman saya itu maunya memang Anda benar-benar bisa sukses ya. Itu prinsip saya. Ya, jadi ya ibaratnya guru lah ya. Ya, guru kalau ngajar ya ilmunya diberikan ke muridnya, kalau muridnya lebih pintar ya bisa aja lebih sukses dari gurunya, ya kan? Ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu lah nyindir-nyindir tanya-tanya seperti itu. Eh, Katanya saya terlalu sensitif. Akhirnya saya ban sih komennya sih. Pusing kalau terlalu banyak nanggepin orang seperti seperti itu ya. Jadi move on aja. Ya, ya bukan anti kritik sih. Ya cuman sharing aja pengalaman seperti itu ya. Prinsip saya sih seperti itu ya. Curhat sedikit lah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. BRPT berikutnya BRMS. Ini apanya masih kuat, masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Buktinya hari ini masih naik lagi. Ini target Fibonacci extension 21,8% kan tercapai. Nah, kalau seperti ini 1000 sudah tercapai kemudian dia pullback. Nah, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia gagal bertahan di atasnya 1000 yang sudah punya kalau mau kurangi posisi boleh. Ya, memang sebelumnya saya bilang ada yang eh, tanya ke saya juga kan. Nah, kalau misalnya Anda mau kurangi posisi, ragu-ragu ya Anda kurangi posisi. Nanti kalau breakout, Anda boleh buyback ya. Jadi kalau breakout ke atasnya 975 Anda buyback ya Anda masih bisa cuan lagi kan. 975 ke 1000 lebih tadi sampai sempat ke 1025. Jadi ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi terserah Anda ya. Kalau biasanya di saham itu ragu-ragu, Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi nih? Ya, saya sudah cuan lumayan nih. Ya, kalau ragu-ragu solusinya selalu jual 50%. Kenapa? Karena win-win. Kalau besoknya naik, ya untung Anda masih keep 50% kan, masih ada 50%. Kalau besoknya turun, tiba-tiba turun, ya untung Anda sudah take profit 50%. Itu kalau ragu-ragu. Tapi kalau Anda percaya, Pak Sunar, ini afternya masih bagus, saya percaya, pokoknya saya pasang stop loss. Kalau belum kena, ya saya masih hold, ya udah. Ya, kalau naik lagi, ya Anda naikkan. Kalau yang mau buy on weakness, paling dekat di 920 sih, saya naikkan lagi ya. Tapi kalau mau tunggu di 840, 760 silakan. Tapi kalau 680 mungkin terlalu bawah ya. Saya naikkan untuk bayar minusnya. Jadi di sini ikut lantai bangunan berikutnya kalau dia berhasil naik di atasnya 1000 atau bertahan di atas 1000 menjelang penutupan nanti Anda boleh buy ikut lantai bangunan berikutnya berarti target price berikutnya 1100. Setelah 1100 berikutnya lagi 1200. Cuman memang saya hanya sedikit mengatakan ya ini kan sahamnya naik-naik terus ya, asing koleksi ya, seperti PRMS, kemudian Dewa, BRPT, Brand, dan lain-lain yang terakhir-terakhir ini yang pokoknya sering saya bahas gitu ya. Nah, itu memang eh, saya sih kurang tahu ya maksudnya investor seperti apa. Tapi menurut em, perkiraan saya atau opini pribadi ya ini ya, memang saya berdasarkan trennya. Memang kalau saham-saham yang naik seperti ini itu banyak uang panas ya. Apa artinya uang panas? Jadi uang yang sementara lah ya. Sementara di pasar saham seperti itu ya. Jadi dibuat menaikkan harga saham buat ambil cuan ya seperti itu ya. Jadi kita harus waspada. Pokoknya nggak ada bad news tentang emitennya atau bad news mengenai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan saham tersebut ya harusnya masih lancar ya selama trennya masih bagus ya. Intinya adalah Anda jangan terlalu agresif dalam arti beli sebanyak-banyaknya terlalu euforia pakai margin sebanyak-banyaknya jangan ya. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Bukan menakut-nakutin enggak. Saya tidak menakut-nakutin. Malah kalau ada yang tanya saya, Mas Sunar apakah nggak ketinggalan atau ketinggian ya? Tergantung Anda. Kalau Anda tipenya yang swing atau scalping ya follow the trend, trennya masih bagus ya, Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau tiba-tiba dibanting turun, memang salahnya Pak Sunar.
Saya yang banting, saya yang borong, terus saya yang jual sehingga harganya turun. Kan enggak, ya. Ya bukan berarti nyalakan marketnya enggak. Yang penting pertanyaannya adalah apakah Anda siap akan risikonya? Jangannya maunya cuan dulu terus ya, tapi nggak paham atau lupa akan risikonya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Mina. Mina sudah saya bahas kemarin ya. Yang rajin nonton harusnya pagi-pagi sudah buy. Jadi ya. Nah ini kalau dia naik ke atas 233, sudah saya gambarkan sudah boleh average up tambah lagi. Nah di sini hanya hari ini kan di di 254. Jadi intinya yang mau buy ya, follow the trend ya. Menjelang penutupan kalau dia bertahan di atasnya 233 eh, atau maksimum 212 lah paling bawah ya, itu kita boleh buy on weakness ya di sana. Atau ikut nanti bangunan berikutnya kalau dia breakout ke atas 254, target pas berikutnya sudah saya gambarkan di 302. Berikutnya lagi agak jauh di 418. Tapi kalau yang takut-takut, wah jangan-jangan ini turun lagi karena dia sudah naik. Ya ada kemungkinan dia koreksi ya. Ini pernah disuspend juga terus dia koreksi pullback ya. Jadi kalau Anda mau tunggu buy on weakness, kalau takut ya tunggu di 181 atau 154. Paling dekat ya di 212. Ya, ini sudah saya bahas sebenarnya di video sebelumnya. Jadi apa yang saya katakan benar kan? Kalau dia breakout, kita jangan terlalu kaku. Jangan sampai analisa teknikal, wah ini sideways Pak Sunas. Sebelumnya dia gagal turun. Kita tunggu di bawah aja. Ya Anda ketinggalan profit dari 212 ke 254. Ya seperti itu ya. Jadi itulah yang kalau saya sih prinsipnya follow the trend. Ya. Eh, memang saya sendiri nggak buy untuk Mina. Ya. Memang Mina ini resiko dalam arti choppy, dalam arti volumenya bisa tiba-tiba hilang. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi terserah Anda kalau Anda siap berani akan resikonya sesuaikan dengan resiko profil misalnya nggak apa-apa Pak Senar untuk 10 juta aja aman bagi saya kalau misalnya breakdown ke bawah ya udah Anda bayar aja 10 juta sesuai dengan prinsipnya Anda sendiri ya jadi jangan sampai nanti ada omongan lagi seperti sebelumnya lu jangan ikutin Pak Sunar lu ikutin Pak Sinar lu diajar bandar lu masa disuruh dibeli ketinggian saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli ya saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang jual hanya menyampaikan opini kalau saya bilang tanya ke saya, apakah ketinggalan atau ketinggian ya? Saya bilang enggak, karena saya ada prinsipnya. Kenapa? MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau saya takut-takut terus, ya Anda biar gimana bisa cuan ini? Ini breakout ke atas, terus jangan tunggu aja di bawah. Nanti nanti dia pullback kan seperti ini, naik kan pullback kan. Ya, belum tentu. Ya memang pullback di MA20 itu kesempatan untuk buy on weakness. Kalau sudah naik, ini MA20-nya mengarah ke atas ya kita boleh tambah lagi kan. Average up. Nah ini juga sama. Atau kalau Anda ragu-ragu ya tunggu aja nanti buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya belum dites ini ya. Jadi terserah Anda mau sabar menunggu atau ikut lantai bangunan berikutnya. Ya. Jadi ibaratnya ya, ini untuk yang baru ya. Ini lantai satu, ini lantai dua, lantai tiga, ini mungkin lantai empat ya sebenarnya. Ini lantai lima. Posisi sekarang kan di tengah-tengahnya lantai 4 ya, antara 233 sampai 254. Ya berarti kita ikut lantai bangunan berikutnya. Tapi kalau Anda nggak berani, takut koreksi dan lain-lain, nggak berani gitu ya. Takut ya, ya tunggu aja di sini atau di sini atau di sini ya. Kalau turun jangan langsung beli ya. Jangan. Saya nggak pernah ngajarin orang untuk beli saham downtrend nggak. Turun kita tunggu. Menunggu menjelang penutupan atau besoknya kita bersampai. Ya. Eh, Jadi ada anekdot sebelumnya saya bilang kalau beli saham itu enaknya belinya kapan? Ada yang pernah ditanya situ itu ya. Jadi saya punya anekdot kalau beli saham itu enaknya sore. Karena kalau pagi bandar masih tidur, belum bangun. Ya, dia bangunnya siang. Setelah bangun tidur dia makan, makan siang, kemudian makan siang. Setelah itu dia main golf kan, main golf mungkin dia mulai lihat saham mau beli atau enggaknya jam 3-an. Ya, jadi bukan pagi-pagi. Ya seperti itu bandar. Nah, enggak lah. Ya itu hanya anekdot aja. Sebenarnya kenapa menunggu menjelang penutupan untuk konfirmasi volumenya. Kalau volumenya dia breakout volumenya bagus di atas rata-rata 5 hari terakhir, ya umumnya masih bisa naik lagi besoknya. Jadi bisa beli sore, jual paginya besoknya atau sorenya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Mina. Berikutnya untuk Ratu ini sudah saya gambarkan target price-nya tepat kan ya. 7475 sudah saya gambarkan. Jadi sudah tercapai. Kalau mau ikut nanti bangunan berikutnya kita lihat high-nya hari ini kan 7525. Jadi menjelang penutupan kalau dia bertahan di atasnya 7475 Anda boleh buy. Ikut lantai bangunan berikutnya target price-nya 8250. Tapi kalau nggak berani takut ketinggalan atau ketinggian nanti jangan-jangan turun lagi Anda tunggu buy on weakness saja di 6250, 6525 atau 6825 ya. Jadi pilihannya ada dua ya. Tiga sebenarnya ya. Yang pertama, Anda buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Kedua, tunggu
koreksi pullback di area buy on weakness yang saya gambarkan, ya. Ketiga pilihannya adalah pilih saham yang lainnya aja kalau Anda takut ya. Daripada nanti eh, tiba-tiba turun, yang lain Pak Sunar. Memang ini kadang-kadang bisa dibanting turun ya. Sebel nggak ini? 4 hari naik, kemudian 1 hari langsung brut, langsung turun ya. Ya, sudah. Terus dia sideways. Ya. Ya kita harus tahu resikonya. Memang dia sideways-nya lebar ya. Sideways-nya lebar. Jadi Anda bisa tunggu buy weakness di area yang saya berikan kalau takut-takut atau ikut lantai bangunan berikutnya. Ya. Nah, ada yang bilang bahas mengenai bid dan offer. Terus terang aja saya agak eh, istilahnya kurang tepat lah bagi saya kalau mau bahas mengenai bid dan offer. Nah, karena saya nggak pernah lihat bid dan offer. Saya fokusnya di trennya dan volume untuk konfirmasi. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout, ya berarti kita masih boleh buy. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ya, definisi uptrend naik itu apa? Ada yang pernah tanya seperti itu. Ya MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti masih bagus. Nah, kalau tiba-tiba di sini breakout, seperti ini contohnya breakout, target price-nya tercapai nih. Terus besoknya langsung turun. Memang salahnya Pak Sunar. Ya, kan yang penting kan saya bilang kalau swing high, higher high boleh buy. Karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau tiba-tiba dibanting ya itu memang risiko market, bukan menyalahkan marketnya enggak. Jadi di sini kalau yang mau buy weakness kita lihat menjelang penutupan kalau dia bertahan di atasnya 1455 untuk PGEO, Anda boleh buy. Ya, target price berikutnya 165 sampai 1850. Ya, itu kurang lebih seperti itu untuk PGEO. Target price berikutnya 2200. Ya, cukup ya, gampang kok ya, enak. Ya. Kalau ikutin saya itu enak. Tinggal dicatat aja. Ya. Oke, saat ini berikutnya untuk cuan trading range saat ini 1530 sampai 1795. Tengah-tengahnya kalau mau buy, kita lihat menjelang penutupan kalau dia berhasil bertahan di atas 1530, ya boleh buy. Target price berikutnya 1795. Memang agak sideways ya. Sideways-nya agak lama ya. Jadi Anda bisa tunggu di area pas 1530 aja atau paling bawah di sini kurang lebih sekitar area ini kalau kita perhatikan 1450-an. Jadi 1450 atau 1530. Paling bawah ya 1315. Ya, kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan ya. Kalau harganya naik rebound ya, ya berarti kita boleh mulai buy. Ya, untuk konfirmasi volumenya. Ya. Nah, seperti itu ya. Mau lebih cukup. Berikutnya untuk brand. Brand masih bagus, uptrendnya masih testing 10.200. Saat ini masih ada di lantai bangunan 9350 sampai 10.200. Ini area apa yang weakness sudah saya gambarkan kotak-kotaknya. Tinggal Anda tunggu aja kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Atau kalau enggak, kita ikut lantai bangunan berikutnya ya. Ini high-nya hari ini kan 9975 sampai sesi satu break ya. Kalau menjelang penutupan nanti dia breakout lagi naik ke atas 9975, ya kalau bertahan di atasnya itu Anda boleh buy high sell higher. Kalau takut-takut, ya Anda tunggu aja buy weakness di area supportnya 8.500. Memang sebelumnya dia sideways-nya lumayan lebar ya, 8.500 sampai di sini kurang lebih 9850 ya. Jadi bisa aja dia pullback, tapi saya tetap prinsipnya ya, jangan sampai resisten itu dijadikan tembok. Wah Pak Sunar kalau kena resisten itu kita jual, nanti kita antri di support. Ya seperti itu. Kalau misalnya Anda prinsipnya seperti itu kena resisten em, langsung langsung jual, ya boleh aja sih nggak salah. Tapi saya lebih menyarankan Anda selalu pasang stop loss-nya, ya. Jadi bukan membatasi profit Anda. Yang di atas itu jangan dibatasin. Yang kita batasi adalah bawahnya. Stop loss itu kan kita pasang di bawahnya, ya. Kalau di trailing stop kan kita juga pasang di bawahnya berapa persen dari average, eh, dari harga terakhir atau di atasnya berarti berapa persen yang kita mau lock profitnya dari average kita, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya naik ke atasnya itu jangan dibatasin. Kita batasin kalau dia turun ya kita lock profit kita seberapa atau lock di harganya ya kan ya. Nah, seperti itu kalau misalnya Anda ragu-ragu ya solusinya selalu jual 50% ya. Nah, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam area buy weakness 3170 sampai 3270 ya. Ini dia masih sideways ya tapi cukup menarik ya. Mungkin ada yang bilang Pak Sunar, harga emas naik Antam kok nggak naik. Nah itulah yang seringkali saya sebutkan ya. Jangan Anda itu salah fokus. Anda suka lihat pergerakan harga emas, tapi Anda tradingnya di saham yang berhubungan dengan emas, tapi belum tentu mengikuti ya. Nah, seperti itu.
Kalau kita perhatikan Antam dia jual emas banyak, untungnya nggak seberapa banyak, ya. Dia lebih banyak di yang lain-lainnya, ya, komoditas yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi jangan salah salah fokus. Kalau Anda suka lihat emas, lebih baik trading sekalian di futuresnya emas, XAU USD, ya. Kalau misalnya takut-takut ya, eh, ya pilih aset yang lainnya aja, atau pilih ETF-nya emas, atau nyicil di emas digital. Nah, bertahap ya. Di sini kalau kita perhatikan masih chart base, kita banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Target price di atasnya 3660, yang terdekat 3440. Jadi ini cukup menarik untuk buy weakness, pasang stop lossnya 3170 atau low-nya di sini 3100. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Antam, cukup ya. Berikutnya untuk Archie, ini area buy weakness sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau mau buy Archie ini kesempatan menjelang penutupan, kalau dia bertahan di atas 935 kita boleh buy. Pakai price berikutnya 1070 dan 1200. Uptrendnya masih bagus. Memang asing jualan di sini ya, asing jualan. Tapi di sini saya fokusnya ke trennya, bukan lihat asingnya. Ya, saya nggak pernah lihat asingnya. Asing hanya untuk screener aja. Ya, sometimes yang borong asing memang kebanyakan dia uptrend atau uptrendnya masih bagus. Tapi jangan patokan mutlak ya. Ya, gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Arti sudah ya cukup ya kurang lebih gampang atau bioimines paling bawah di 800. Yang bawah-bawah ya jangan. Kalau makin bawah ya makin resiko. Nah, berikutnya Pani. Pani sudah saya bahas berikutnya ini 15475 sudah tercapai ya 15.475. Nah, kita lihat kalau yang mendekati penutupan nanti dia bertahan di atas 15.475, ikut lantai bangunan boleh atau takut ketinggalan atau ketinggian Anda tunggu bioimines di 14.000 atau paling dekat di 14.950. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk Pani. Kalau dia naik lagi naik ke atas 16.700 kita bisa tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. 15.750 ya. Target price-nya ya di 16.275 dan 16.900. Ya. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Trading range ya, lantai bangunannya ya kita ikutin aja ya. Posisinya di mana? Kalau mulai dibawa turun ya pasang trailing stop atau stop loss-nya. Memang dalam perjalanannya seringkali koreksi seperti ini ya, pullback merah. Tapi yang penting uptrendnya kalau masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya memang umumnya trennya masih bagus. Jadi disesuaikan dengan resiko profile dan trading plan masing-masing ya. Seperti itu. Nah, cukup ya. Berikutnya TPIA, ini MA20 mengarah ke bawah. Ini sudah mulai area buy on weakness kalau mau ya, tapi buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 8.000 kita barusan buy. Itu lebih baik ya daripada kalau buy sekarang. Ini masih belum konfirmasi sih. Kadang buy saham itu kita tunggu aja. Memang saya sering sebutkan, kalau sudah berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas kita boleh buy. Tetapi MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jangan lupa saya sudah sebutkan juga saya sebutkan ya. Yang penting MA20 arahnya mengarah ke atas ya. Bukan cuma dipotong ke atas. Kalau cuma dipotong ke atas ini sebelumnya motong ke atas kemudian dia turun lagi kan. Ini motong ke atas turun lagi karena arahnya masih mengarah ke bawah. Nanti kalau sudah mulai mengarah ke atas, dia mulai naik ya kita berusaha mulai buy. Tapi kalau mau curi start istilahnya, copet-copet atau curi start, ya paling tidak tunggu naik ke atas 8.000 lah ya. Atau pasang stop lossnya di 7.800 lah. Atau 7.500 paling maksimum stop lossnya ya kalau mau buy sekarang. Cuman saran saya tunggu aja di atas 8.000 lah paling tiga. Nanti kita banyak bertahap ke atas ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Ya, lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco kalau kita perhatikan di sini, ini target 1565 sudah tercapai. Nah di sini kalau kita lihat, menjelang menutupan nanti, kalau dia bertahan di atas 1565 kita boleh buy. Target price berikutnya 1635, 1700 dan 1800. Yang mau buy on weakness tunggu di, ini karena dia naik lagi, saya naikkan lagi ya ini ya. Berarti ada tiga area, Pak Minggas 1495, 1430, dan 1380. Ya. Intinya adalah ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, gampang ya. Nah, seperti itu ya. Enak kan? Kalau trading sudah dibantu, trading ratio tinggal Anda ikutin aja. Ya, seperti itu. Kalau salah ini 2 minggu yang lalu ada yang share ya, dia profit atau cuan ya dari Medco karena menurut pembahasan di video saya dia nontonnya, dia catat ya. Nah, seperti itu. Ya, selamat ya seperti itu. Jadi intinya tetap semangat ya. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Memang sih jangan percaya 100% pada Pak Sunar ya. Cuman saya adalah dari awal saya sebutkan ya, saya adalah influencer yang inginnya Anda sukses. Ya. Bukan yang saya sukses dari subscriber saya banyak ya. Terus kemudian dapat endorsement atau brand ambassador
Ya, yang penting saya bisa mendorong Anda sukses. Ya, makanya kalau ada komentar negatif-negatif atau nyindir-nyindir yang nggak enak-enak itu biasanya saya hapus saja sih. Saya nggak mau kayak orang aura-aura negatif itu dekat dengan saya. Begitu juga di grup ya. Kalau yang ngaco-ngaco ngomong yang nggak karo-karuan biasanya saya hapus ya komentarnya. Kalau misalnya ngotot terus lagi saya kick orangnya. Udah beres ya. Bukan arogan atau otoriter nggak. Saya nggak mau aura negatif-negatif itu berada di sekitar saya. Begitu juga dengan kehidupan Anda kan. Kalau yang negatif-negatif itu Anda singkirkan, hidup Anda akan lebih eh, istilahnya lebih tentram ya, damai gitu ya. Daripada pikiran kita negatif terus gitu ya. Susah ya. Orang niatnya mau bantu tambah disindir-sindir gitu ya. Susah kan tadi orang ya. Ya, nanti eh, ada yang usul nih. Mas Suntar, videonya Mas Suntar kan bagus. Kok nggak dibuat membership YouTube aja? Enggak sih, karena saya mau memberi kesempatan seluas-luasnya supaya Anda bisa cuan. Ya. Jadi Anda bisa pakai Sunar Super Seat untuk screeningnya. Itu saya bagikan free. Kalau misalnya nggak sempat pantau harga saham setiap waktu, Anda bisa subscribe Sunar Saham Live Alert ya untuk notifikasi kalau ada saham yang breakout dia langsung kirimkan real time ya. Itu memang berbayar tapi bayarnya murah sih. Satu hari hitungannya kalau 1 tahun 365 hari ya sekitar 4 ribuan ya. Seperti itu ya. Ya anggap aja itu ongkos uang rokok lah ya atau uang parkir sepeda motor berapa kali sih? Mungkin 2 kali atau 3 kali ya. Ya, tergantung daerahnya. Mungkin ada daerah tertentu cuma 1 kali itu sebenarnya ya uang parkir ya. Seperti itu ya. Kalau mobil malah nggak sampai ya 4 ribu sehari nggak sampai. Ya, itu misalnya seperti itu. Tapi kalau belum siap atau nggak mampu ya pakai Sunar Superseed atau pakai video YouTube free kan? Video YouTube free kan? Enak. Oh, saya bikin video nih loh paling banyak uh, fee-nya saya dapat itu kalau di US dollar kan ya itu dapatnya paling banyak per video paling cuma 6,5 dolar lah atau $7 gitu paling banyak. Kalau view-nya banyak ya, tapi rata-rata sekitar 2 sampai 3,5 dolar per video ya. Ya nggak banyak sih seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya sih. Saya sudah kecukupan kok ya. Saya punya istri, punya 2 anak, eh, bisa nyekolahkan ke perguruan tinggi, kuliah yang satu ya, yang satunya masih belum. Ya berarti sudah diberkati kan. Mau apa lagi? Mau impian untung sampai 1.000%, 2.000%, tiap hari stres di saham. Ya enggak. Ya seperti itu ya. Kalau saya sih bersyukur aja. Yang kalau ada member yang kasih donasi, kasih berkat ya saya terima. Tapi saya nggak minta ya. Terserah Anda. Ya seperti itu ya. Saya rasa ini cukup sekian. Izinkan saya mendoakan di akhir video agar semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Tetap semangat.